Selanjutnya, sambutan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Untuk itu kepada Bapak Santoso SPD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Tidore Kepulauan yang dalam hal ini diwakili oleh staf khusus bidang hukum Bapak Aziz. Selamat datang di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada kegiatan Balai Guru Penggerak di kampus kita yang tercinta. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore, Kepala Cabang Dinas Provinsi yang ada di Tidore, para kepala sekolah, dan yang bahagia para peserta calon guru penggerak yang saat ini sedang bertasakur atau euforia untuk melakukan proses panen raya yang sudah hampir 6 bulan ya, melakukan proses pertapaan untuk mendapatkan ilmu-ilmu pembelajaran di era teknologi saat ini. Bapak sekalian, mari pada kesempatan yang istimewa ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih sayangnya kita di pagi hari ini dipertemukan di akhir tahun, di mana akhir tahunnya adalah saatnya proses transformasi terjadi. Kami dengan Balai Guru Penggerak ini adalah sama-sama ya. Kalau Balai Penjaminan Mutu sama Balai Guru Penggerak ini sama-sama perwakilan dari Kemendikbudristek yang saat ini menjadi Kemendikdasmen melakukan proses peningkatan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya pada kesempatan ini yang berada di Kota Tidore Kepulauan. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa di Kota Tidore Kepulauan ini, berdasarkan pengamatan dan sepengetahuan saya, termasuk paling banyak guru penggerak. Hal ini menandai bahwa pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara, akan dipimpin oleh di Kota Tidore Kepulauan. Dan tanda-tanda itu selain UPT, insya Allah tahun depan dua-duanya berada di kampus ini, dan ini menjadi berkah buat generasi penerus dan pendidikan yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Saya tadi menyaksikan dan melihat secara langsung para guru penggerak, ini luar biasa. Karena saat ini adalah era panen, ya, panen belajar. Tentunya setelah panen ini akan menghimpun berbagai pengetahuan selama proses belajar ini, yang pada akhirnya harus sampai pada peserta didik kita, yang dimana peserta didik kita mulai jenjang anak usia dini, SD, SMP, dan SMA, di tahun 2045 mereka semua adalah para pewaris negeri ini, di mana disebut dengan Indonesia Emas. Nah, ini saat ini kami tadi berpikir, andai kata para calon dan guru penggerak di Kota Tidore ini untuk menyongsong transisi kebijakan dan perubahan yang sedang terjadi ini mempunyai gagasan yang menjadikan Kota Tidore ini adalah kota pendidikan. Bagaimana nih caranya? Kami dari UPT sangat mendukung. Ini gimana? Sehingga tidak ada space atau ruangan di Kota Tidore Kepulauan itu selain ruang belajar. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar di tepi pantai,
dengan menyajikan pakai bahasa Inggris, atraksi pakai bahasa Inggris, dan ini menjadi wisata tersendiri. Dan ini adalah menstimulasi pergerakan ekonomi yang ada di Kota Tidore. Ini mungkin menjadi bahan pemikiran. Mungkin juga munculnya inisiasinya tidak lain tidak bukan dari pendidikan, karena pendidikan ini adalah ujung tombak bagaimana merubah peradaban kehidupan, dan itu dimulai dari para guru penggerak. Jadi saya sangat optimis kalau di Kota Tidore ini ketika bersama-sama meniatkan bagaimana generasi penerus kita nanti menjadi generasi yang berkualitas. Bisa dibayangkan andai kata Kota Tidore ini mempunyai standar kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh masyarakat. Anak SD itu bisa apa, SMP bisa apa, SMA bisa apa, dan ini harus dikawal oleh pemerintah. Kalau itu bisa terjadi, alangkah bahagianya generasi penerus kita, dan kita bagian dari untuk mewujudkan itu. Saya yakin perbuatan ini akan bernilai dan sekaligus menjadi amal kebaikan kita. Bisa jadi atas perbuatan itu kita masuk surga karena kebaikan anak generasi penerus kita. Saya sangat mengharapkan sekali, dan untuk kantor di sini untuk merumuskan dan sebagainya kami siap untuk mendampinginya agar ada sebuah usulan dari guru penggerak dan calon guru penggerak ini merumuskan bagaimana Kota Tidore ini menjadi kota pendidikan, dan ada standar kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Kita bisa membayangkan itu, wah, anak kita SD minimum secara lokal harus bisa ini. Dari sisi kompetensi nasional, literasi, ya pasti itu. Tetapi ada keunggulan yang nantinya muncul sebuah wisata edukasi yang ada di sini. Ada gerakan makan ikan bersama. Sekarang ada makan gizi gratis. Dan nanti di kita ini ya makan ikan bersama. Anak SMP harus bisa bagaimana cara bakar ikan. Karena kalau nggak pernah diajarkan juga nggak bisa bakar ikan yang praktis, yang menarik, dan menjadi sesuatu yang nilai budaya tersendiri. Ini saya yakin bisa dirumuskan oleh para guru penggerak. Apalagi tadi MC-nya speak in English, dan itu harus diimbaskan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita SD, SMP harus juga bisa bahasa Inggris, dialect speaking. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, di samping itu tadi Pak Kepala Balai Guru Penggerak menyampaikan salam. Beliau saat ini sedang sibuk menjadi pimpinan sidang secara nasional secara daring sehingga beliau tidak bisa hadir. Titip salam, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pintu dasar dan sekaligus membangun kesemangatan bersama, semangat dan kesepakatan bersama agar guru penggerak ini tetap eksis. Meskipun nanti namanya akan berubah dan sebagainya, tetapi ilmu yang telah diperoleh utamanya adalah transisi dan transformasi digitalisasi sudah tidak diragukan lagi. Guru dan informasi teknologi sudah tidak diragukan lagi. Kalau tidak bisa, tanya Om Gemini. Kalau nggak bisa, tanya Paman GPT. Itu sudah apa saja ada di situ. Generasi emas yang betul-betul 24. Jangan sampai ya emasnya tidak 24 kan. Baik Bapak sekalian, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan mudah-mudahan panen raya hasil belajar ini setelah dipanen dijaga dan disemaikan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita yang akan tumbuh menjadi lebih berkualitas di kemudian hari. Saya akhiri sampai di sini.
Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.